Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Didik Purwanto, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia, untuk memaparkan presentasi materi dengan judul Intercompany Transaction, Transfer Antar Perusahaan Aset Tidak Lancar. Mengapa saya memilih judul ini? Karena menurut saya topik ini amat penting untuk kami para mahasiswa khususnya dan juga untuk para masyarakat pada umumnya untuk mengerti dalam konteks penyusunan laporan keuangan bahwa kegiatan intercompany transaction atau transfer antar perusahaan aset tidak lancar ini amat penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Supaya informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak menyesatkan dan juga dapat mencerminkan keadaan ekonomi dari grup perusahaan tersebut secara wajar. Baik, beranjak ke slide selanjutnya terkait dengan pendahuluan. Jadi, intercompany transaction atau transaksi antar perusahaan itu merupakan suatu aktivitas perusahaan yang terjadi antar entitas yang berada di dalam satu grup usaha. Salah satu bentuk dari kegiatan ini adalah transfer atau perpindahan aset tidak lancar antar perusahaan yang ada di dalam suatu grup. Kegiatan aset tidak lancar apa yang bisa dipindah tangankan? Itu meliputi ada mesin, tanah, atau bahkan sebuah bangunan. Meskipun secara individu, transaksi ini terlihat seperti terjadi jual beli biasa antara dua perusahaan, jika keduanya adalah bagian dari grup yang sama, maka secara ekonomi tidak terjadi perubahan kekayaan bersih. Contohnya, jika PT A menjual mesinnya ke PT B, dan keduanya tersebut, perusahaan A dan perusahaan B, PT A, PT B, merupakan anak perusahaan dari PT induk sebuah perusahaan. Maka sebenarnya aset tersebut hanya berpindah dari satu kantong ke kantong lainnya dalam satu entitas ekonomi yang sama. Tujuan dari akuntansi konsolidasi, jadi laporan keuangan konsolidasi ini disusun dengan tujuan untuk menampilkan posisi keuangan dan juga kinerja seluruh entitas dalam grup seolah-olah merupakan satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, transaksi antar perusahaan seperti transfer aset tidak lancar harus dieliminasi. Eliminasi ini perlu dilakukan. Mengapa? Agar tidak ada pendapatan atau keuntungan yang dilaporkan secara berlebihan. Padahal belum benar-benar direalisasi kegiatan jual beli tersebut oleh grup secara keseluruhan. Karena tanpa proses eliminasi ini, laporan keuangan nantinya dapat menyesatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang berkepentingan dengan entitas bersangkutan. Masalah pada transfer aset tidak lancar itu apa aja sih? Nah, masalah yang muncul dari transfer aset tidak lancar ini adanya kemungkinan tercatatnya keuntungan atau kerugian yang tidak real dalam laporan keuangan konsolidasi. Ketika aset dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya, maka muncul keuntungan pada penjual dan nilai tercatat baru pada pembeli. Namun, secara substansi, grup tidak memperoleh keuntungan nyata. Mengapa? Karena aset hanya berpindah tangan. Selain itu juga nilai penyusutan pada entitas pembeli akan berubah karena dasar perhitungannya yang berbeda. Jika hal ini tidak disesuaikan, maka beban penyusutan dalam laporan konsolidasi menjadi tidak akurat, sehingga datanya nantinya juga tidak akan valid.
Berikutnya kita akan masuk ke contoh kasus supaya para penonton juga lebih memahami. Nah, jadi pada 1 Januari 2024, PT Induk ini menjual sebuah mesin kepada anak perusahaannya, yaitu PT Anak. Mesin tersebut awalnya diperoleh dengan harga Rp80 juta dan telah disusutkan sebesar Rp20 juta, sehingga nilai bukunya saat penjualan adalah Rp60 juta. Namun, mesin tersebut dijual kepada PT Anak dengan harga yang berbeda, bukan 60 juta sesuai nilai buku, tapi dengan harga Rp75 juta. Sedangkan sisa umur ekonomis mesin itu tinggal 5 tahun dan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, dari sini kan kita bisa melihat potensi laba antar perusahaan sebesar 15 juta yang harus diperhatikan dalam laporan konsolidasi. 15 juta itu dari mana? Ya, selisih dari harga jual itu 75 juta dikurangin dengan nilai buku 60 juta. Makanya ada selisih 15 juta. Lalu langkah penyelesaiannya seperti apa? Nah, pertama-tama dan langkah pertama adalah kita harus menghitung laba antar perusahaan. Dari harga jual 75 juta dikurangin dan nilai buku 60 juta itu dikurang, maka terdapat laba sejumlah Rp15 juta. Nah, laba ini tuh tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Loh, kenapa nggak bisa diakuin dalam laporan keuangan konsolidasi? Ya karena tidak mempresentasikan peningkatan kekayaan dari grup usaha itu sendiri. Nah, setelah dihitung labanya, langkah selanjutnya adalah melakukan eliminasi terhadap laba ini, yang mana yang 15 juta itu, serta melakukan penyesuaian terhadap nilai aset, atau koreksi nilai aset. Nah, kegiatan ini dilakukan agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan realisasi ekonomi yang sesungguhnya, atau yang benar-benar terjadi nih. Karena kan seperti kita tahu tadi, kalau hanya transaksi antar grup usaha dalam satu induk perusahaan yang sama, itu belum real kegiatan transaksinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus melakukan koreksi penyusutan. Karena PT Anak mencatat mesin dengan harga Rp75 juta, maka penyusutan yang dicatat pun akan lebih besar dari seharusnya. Selisih nilai sebesar 15 juta. Nah, itu bakalan berdampak pada beban penyusutan secara 5 tahun, yakni sebesar 3 juta per tahun. Gimana? Karena tadi kan nilai ekonomisnya tinggal 5 tahun penggunaannya. Jadi tinggal 15 juta dibagi 5, hasilnya 3 juta per tahun. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi juga penyusutan ini harus disesuaikan, seolah-olah mesin tetap dimiliki oleh PT Induk. Ya ini dengan nilai bukunya berapa yang tadi? Ya betul, Rp60 juta. Ini bertujuan supaya nggak terjadi overstatement pada beban penyusutan, yang mana nantinya akan mempengaruhi laba konsolidasi perusahaan itu sendiri. Nah, setelah dilakukan koreksi penyusutan, kita akan menyusun jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2024. Buat mengatasi hal tersebut, dibuatlah jurnal eliminasi dalam laporan konsolidasi. Pertama-tama, laba ditahan konsolidasi dikurangkan sebesar Rp15 juta. Makanya di debat itu ada laba ditahan konsolidasi Rp15 juta. Nah, selanjutnya kita mengkreditkan ke aset tetap, yaitu berupa mesin tadi, buat menghapus laba yang tidak direalisasi. Berapa jumlahnya? 15 juta juga, karena kan namanya akuntansi kan harus apa? Ya betul, balance. Kalau nggak balance, nanti jomplang. Makanya di debat laba ditahan konsolidasi 15 juta,
pada kreditnya aset tetap, itu mesin Rp15 juta. Nah, yang kedua, kita juga akan melakukan koreksi penyusutan sebesar 3 juta, di mana dalam jurnalnya akumulasi penyusutan diletakkan di debit dan beban penyusutan konsolidasi diletakkan di kredit. Berapa besarannya? 3 juta. Karena tadi ya 15 juta dibagi 5 tahun hasilnya 3 juta ya per tahunnya. Dengan 2 jurnal ini, nantinya laporan keuangan konsolidasi akan jadi lebih akurat dan tidak melebih-lebihkan kinerja keuangan grup sehingga datanya valid. Penutup, jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa transfer aset antar perusahaan dalam satu grup harus mendapat perhatian khusus. Laba yang muncul dari transaksi ini tidak mencerminkan laba real group, sehingga perlu dieliminasi. Nah, selain itu juga penyusutan harus disesuaikan agar beban yang tercatat sesuai dengan nilai buku awal. Proses ini penting. Kenapa? Karena untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan konsolidasi, supaya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akurat oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Seperti itu, dan materi ini juga disusun dengan merujuk dari beberapa sumber terpercaya di bidang akuntansi keuangan lanjutan serta pelaporan keuangan, seperti buku dari Brigham and Houston, terus ada Gibson, Martani, dan Mulyadi. Sumber-sumber ini memberikan penulis dasar teori dan praktik dalam memahami perlakuan akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dengan judul Intercompany Transaction, yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Saya Didik Purwanto, selaku pemateri, mengucapkan terima kasih atas perhatian para penonton. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.